Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bertemu kembali dengan video pembelajaran fisika. Pada kesempatan kita kali ini, kita akan membahas materi kelas 11, yaitu berkaitan dengan kinematika rotasi. Ya. Baiklah, langsung kita menuju ke kinematika gerak rotasi. Kinematika itu didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari gerak benda tanpa meninjau atau memperhatikan penyebabnya. Nah, jadi kalau nanti berkaitan dengan rotasi berarti ilmu yang mempelajari tentang gerak benda rotasi yang berotasi, yang berputar tanpa memperhatikan penyebab benda itu berputar itu apa. Itu namanya gerak rotasi. Oke, di sini ada sebuah persamaan yang kita lihat ya. Kita lihat sebuah benda yang bergerak melingkar ini arahnya ke kanan itu. Nah, benda bergerak misalkan kita awali dari posisi 1 ke posisi 2. Nah, maka nanti benda ketika dia bergerak dari posisi 1 ke posisi 2, maka dia akan bergerak, sudut yang ditempuh besarnya adalah theta. Besar yang ditempuh sudutnya adalah theta. Kemudian R adalah jari-jari dan perpindahannya, gerakannya dia dari 1 ke 2 adalah S. Nah, ini adalah S. S adalah panjang perpindahan atau gerak benda dari posisi 1 ke posisi 2. Nah, maka nanti secara matematika itu dapat ditulis bahwa S itu panjangnya dari 1 ke 2 ini adalah R kali theta. R adalah jari-jari gerak benda melingkar itu berpelingkarannya dari pusat ya. Ini. Kemudian theta adalah sudut yang ditempuh dari 1 ke 2. Kemudian kalau ini kita rubah, theta berarti theta sama dengan S per R. Nah, seperti itu ya. Oke, untuk berikutnya, nah ini masih berkaitan dengan ini besaran-besaran yang penting yang ada di dalam kinematika rotasi ya. Oke, sekarang kita bicara tentang kecepatan sudut. Nah, kecepatan sudut itu bisa disimbolkan dengan omega. Ini seperti bentuknya, omega. Nah, kecepatan sudut itu. Kecepatan sudut itu adalah sudut yang ditempuh tiap satuan waktu. Jadi definisi dari kecepatan sudut itu adalah sudut yang ditempuh tiap satuan waktu. Nah, kemudian di sini ada namanya kecepatan sudut rata-rata, kecepatan sudut rata-rata. Yaitu secara matematika ditulis omega sama dengan, ada tanda ini berarti rata-rata ya. Omega sama dengan theta 2 min theta 1. Ya, oke, kita lihat sekarang ya, ini gambarnya. Ya, ini secara grafik digambarkan seperti ini. Ini adalah theta 1, posisi 1, sudut pertama. Ini adalah setelah benda bergerak melingkar di sudut kedua. Maka nanti secara matematika misalkan pada theta 1 waktunya adalah T1, theta 2 waktunya adalah T2. Maka secara matematika nanti omega itu adalah theta 2 min theta 1 per T2 min T1. Ini adalah sudut kedua, sudut pertama, waktu kedua, waktu pertama. Nanti secara matematika, secara fisika, ini berubah menjadi ini disingkat menjadi delta. Delta itu perubahan, delta theta. Jadi persamaan ini bisa disingkat dirubah menjadi delta T, delta theta per delta T. Nah, ini adalah kecepatan sudut rata-rata. Oke, berikutnya adalah kecepatan sudut sesaat. Kecepatan sudut sesaat itu adalah kecepatan sudut saat delta T, nah delta di sini mendekati 0. Ya, jadi secara matematika itu tulis omega, ini kecepatan saat adalah sama dengan limit omega di mana delta T mendekati 0. Ini seperti ini ya. Jadi delta T-nya ini kalau hampir 0, mendekati 0, maka ini adalah kecepatan sesaat. Nah, persamaan ini dalam matematika biasa disebut dengan diferensial atau turunan ya. Jadi limit delta T mendekati 0 omega ini sama dengan turunan dari theta. Jadi limit delta T delta theta per delta T. Jadi limit delta T mendekati 0 omega, atau ini omeganya diganti ini kan. Ya, omeganya diganti ini. Jadi limit delta T mendekati 0 delta theta per delta T, di mana delta T-nya mendekati 0 lah. Persamaan ini itu sama dengan diferensial delta theta per delta per dt d theta per dt. Oke, seperti ini ya. Oke, untuk selanjutnya kita bahas materi tentang percepatan sudut ya.
Apa percepatan sudut itu? Ya, ini percepatan sudut adalah perubahan kecepatan sudut persatuan waktu. Nah, di sini kalau tadi kecepatan sudut adalah perubahan sudutnya terhadap waktu, sekarang adalah kalau percepatan sudut berarti merupakan perubahan kecepatan sudut persatuan waktu. Nah, secara nanti ya, partikel yang bergerak rotasi beraturan tidak memiliki, nah ini ya, catatan penting. Partikel yang bergerak rotasi berputar beraturan tidak memiliki percepatan sudut karena perubahan kecepatan sudutnya adalah nol. Akan tetapi pada gerak rotasi yang tidak beraturan ada percepatan sudutnya. Nih ya, secara matematika nanti untuk percepatan sudut itu simbolnya adalah alfa ya. Untuk percepatan sudut itu simbolnya di sini nanti alfa. Nah, untuk percepatan sudut rata-rata ini secara matematika ditulis omega 2 dikurangi omega 1. Percepatan sudut posisi akhir dikurangi percepatan sudut posisi awal. Nah, kemudian dibagi waktu 2 dikurangi waktu 1. Secara matematika nanti ini ya, delta berarti perubahan kecepatan sudut terhadap selang waktunya. Delta omega dibagi delta t. Jadi alfa itu percepatan sudut itu adalah merupakan kecepatan sudut terhadap waktunya. Delta omega dibagi delta t. Ingat bahwa delta itu perubahan berarti akhir kurangi awal. Gitu ya. Kalau omega 2 kurangi omega 1 berarti T2 min T1 seperti itu. Nah, seperti kecepatan sudut, percepatan sudut juga ada percepatan sudut sesaatnya. Percepatan sudut sesaat yaitu dicapai saat delta T-nya mendekati 0. Limit alfa, yaitu alfa sama dengan limit alfa delta T 0. Ya, maka nanti secara matematika ditulis seperti ini. Limit delta T mendekati 0 berarti delta omeganya per delta T, di mana delta T-nya mendekati 0. Gitu ya. Jadi namanya kecepatan sesaat itu berarti saat delta T-nya itu hampir 0. Gitu. Nah, secara matematika persamaan ini adalah persamaan diferensial. Berarti d omega per dt. Nah, kita tahu bahwa omega itu adalah turunan dari sudut. Jadi posisi sudut gitu. Nah, maka nanti ini omeganya saya ganti d theta per dt. Jadinya tetap berarti d theta per dt. Maka nanti alfa atau percepatan sudut sesaat itu adalah turunan kedua dari posisi sudut d kuadrat theta per dt kuadrat. Jadi ini kan dikalikan kuadrat. Ini berarti dikalikan juga kuadrat d kuadrat theta per dt kuadrat. Berarti percepatan sesaat adalah turunan kedua dari posisi sudut gerak yang melingkar. Oke, selanjutnya persamaan gerak rotasi untuk omega tetap dan alfa tetap. Ini untuk persamaan gerak rotasi untuk omega tetap, kecepatan sudut tetap, maka berlaku, berarti gerak melingkar beraturan berarti tetap ya. Gerak tetap, maka theta t sama dengan theta 0 plus omega kali. Nah, nanti ada kemiripan dengan gerak translasi. Nih ya, ini adalah posisi sudut, ini sudut awal, omega adalah kecepatan sudut, T adalah waktu. Nah, sedangkan persamaan gerak rotasi untuk alfa tetap ini, alfanya tetap, berarti maka berlaku omega T sama dengan omega 0 plus alfa kali T. Gitu ya. Oke. Nah, persamaan posisi, lah sedangkan persamaan posisinya jika alfanya dia punya alfa, punya percepatan sudut, kalau ini tidak punya percepatan, dia karena percepatannya tetap, percepatan sudutnya tetap, kalau ini dia punya percepatan tetap, maka nanti ada persamaan posisinya. Bagaimana persamaan posisinya untuk gerak melingkar, gerak rotasi, di mana alfanya percepatan sudutnya tetap. Nah, theta t sama dengan theta 0 posisi sudut awal ditambah omega 0 t plus setengah alfa t kuadrat.
setengah alfa T gitu kan. Omega 0 T plus setengah alfa T kuadrat. Itu ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan hubungan antara kinematika linear dan kinematika rotasi. Sebuah titik P terletak di tepi lingkaran berjari-jari R. Nah, ini lihat ya, ini gerak melingkar. Ini sebuah titik P di tepi lingkaran ya. Bidang lingkaran tersebut diputar sehingga titik P bergerak sampai menempati P1 dengan menempuh jarak S dan sudut yang ditempuh adalah θ. Nih, P1 bergerak dari P bergerak menuju P1 dari bawah menuju ke atas ini. Ini panjangnya dari P ke P1 adalah S. Sudutnya besarnya adalah θ begitu. Secara matematika hubungan antara θ dan S dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, hubungannya antara θ dan S, ini panjangnya ini P ke P1 ini, berarti θ sama dengan S per R. R adalah jari S adalah panjangnya P ke P1. θ adalah sudut yang ditempuh. Oke ya. Berarti atau S itu sama dengan R kali θ. R kali θ. Maka nanti ada hubungan V adalah kecepatan linear itu sama dengan omega kali R. V adalah kecepatan linear sama dengan omega kecepatan sudut, R adalah jari. Gitu ya. Itu hubungannya adalah seperti itu. Percepatan yang dialami oleh titik pada tepi piringan yang sedang berputar pada polosnya adalah percepatannya. Nah, ini dia punya percepatan dia. Besarnya berapa percepatannya? A tangensial sama dengan alfa dikali R. Mirip-mirip ya. Kalau V sama dengan omega kali R, kalau A berarti A ini percepatan, berarti sama dengan alfa dikali R. Ini adalah percepatan sudut, R adalah jari-jari. Kalau ini adalah kecepatan linear, berarti omega berarti sama dengan kecepatan sudut kali jari-jari. Kalau ini adalah percepatan, nah ini adalah percepatan sudut kali jari-jari. Percepatan tersebut merupakan percepatan tangensial. Ada tanda T kecil ini, tangensial. Arahnya bersinggungan dengan busur lingkaran. Jadi arahnya bersinggungan nanti begini. Ya, arahnya bersinggungan dengan busur lingkaran. Percepatan radial, nah ini kemudian ada lagi percepatan radial atau sentripetal, yaitu percepatan yang arahnya menuju pusat lingkaran, disebut dengan percepatan sentripetal. Nah ini, kalau percepatan sentripetal arahnya menuju pusat. Misalnya berapa? ASP sama dengan omega kuadrat kali R. ASP itu A kuadrat omega kuadrat kali R. ASP percepatan sentripetal sama dengan omega kuadrat kali R. Kalau tangensial itu adalah menyinggung lintasannya, dan kalau sentripetal itu adalah menuju pusat yang besarnya adalah ASP sama dengan omega kuadrat kali R. Oke. Kemudian percepatan linear total. Ya, karena ini ada ini tadi percepatan linear, percepatan pada gerak melingkar itu ada dua ya, ada ini. Ada percepatan tangensial yang menyinggung lintasan dan ada percepatan sentripetal yang menuju pusat lingkaran. Maka nanti percepatan totalnya gerak rotasi itu adalah gabungan dari keduanya. Karena ini tegak lurus berarti akar dari A tangensial kuadrat ditambah ASP sentripetal kuadrat. Nah, ini adalah percepatan total yang ada pada gerak rotasi, namanya percepatan linear total. Gitu ya. Oke, sekarang kita lihat ya. Nah, ini yang penting sekali adalah ini penting nih. Analogi, ada kesamaan antara gerak translasi dan gerak rotasi. Ada kemiripan, analog ya. Dilihat di sini. Gerak translasi itu gerak berpindah, gerak rotasi itu gerak berputar. Ini, perhatikan. Jarak linear, jarak posisi sudut ya. S. Berarti untuk gerak translasi itu jaraknya adalah S. Untuk posisi sudut atau jarak sudut itu θ. Nah, kecepatan linear untuk gerak translasi V sama dengan ds per dt. Kecepatan sudut sama omega. Jadi V-nya di sini kecepatan linear identik dengan omega. Berarti dalam hal sudut ini kecepatan linear, ini kecepatan sudut. Ini V, di sini omega. Maka disama ini turunannya dθ per dt. Kembali kawan kan?
percepatan tangensial. Ya, berarti AT sama dengan dV per dt, percepatan sudut alfa d omega per dt. Nah, kemudian massa, kalau di sini massa adalah m, gitu ya. Maka di sini sama momen inersia, I, momen inersia. Ya, simbolnya saja. Kemudian gaya itu F sama dengan M kali A. Berarti kalau yang menyebabkan gaya adalah ini besaran yang menyebabkan benda bergerak kan. Kalau di sini sama torsi, namanya momen gaya, yaitu besaran yang menyebabkan benda bergerak melingkar. Sama I kali alfa, berarti MA, M-nya di sini sama dengan I kan. Nah, di sini A, berarti di sini alfa. Nah, sama. Ya. Energi kinetik Eka sama dengan setengah MP kuadrat. Energi kinetiknya untuk gerak rotasi sama. Eka sama dengan setengah I omega kuadrat. Ingat M identik dengan I ya. Omega berarti ini P. Nah, sama kan? Oke. Momentum linear P sama dengan M kali V. Di sini berarti momentum sudut. Momentum sudut berarti L sama dengan I kali omega. Daya P sama dengan F kali V sama P sama dengan ya tau kali omega ini ya kan, F identik dengan tau. Nah, oke, untuk jelasnya kita lihat sekarang ya. Contohnya, pengendara sepeda memperlambat gerakannya sepedanya secara beraturan dari V0, nah, V0 sama dengan 8,40 sampai berhenti. Ingat kalau ada kata berhenti berarti betanya 0 nantinya. Dalam jarak 115 meter. Roda dan ban sepeda memiliki diameter keseluruhan 68 cm. Nah, jari-jarinya ya. Dan ban sepeda memiliki diameter, ini diameternya adalah 68. Tentukan A, kecepatan sudutnya pada saat awal. B, jumlah total putaran setiap roda sampai berhenti. C, percepatan sudut roda. Dan D, waktu yang ditentukan sampai berhenti. Oke. Sekarang yang pertama ditanya ya, kecepatan sudut roda pada saat awal. Nah, ingat kita diketahui kita punya V0 dan kita punya ini diameter. Diameter itu berarti 2 kali jari-jari, berarti jari-jarinya separuhnya ini ya. Separuhnya ini. Berarti kalau sentimeter dibuat dalam meter. Ingat, satuannya dibuat disesuaikan, disamakan ya. Berarti ini separuhnya adalah berarti berapa? 34. Oke, kita punya persamaan bahwa kecepatan linear itu, nah, kecepatan itu tadi ya ini ya. Oke, kita lihat ya. Kecepatan linearnya itu adalah ini kan. Ya, V sama dengan omega kali R. Ya, tadi. V sama dengan omega kali R. Maka kalau mencari omega berarti ya V per R. Gitu. V per R. V-nya adalah 8,40. R-nya adalah 3,4. Dari mana ini? Separuhnya ini kan diameter. Nah, ini kan dalam senti dibuat dalam meter ya. 0,34. Hasilnya adalah 24,7. Oke, berikutnya mencari B. Jumlah total putaran setiap roda sampai berhenti. Setiap putaran berhubungan dengan jarak. Ingat jarak yang ditempuh 2 PR. Nah, ini. Nah, ini. Jarak tempuh adalah ini. Theta kali R. Nah, theta kan kalau lingkaran 2 PR ya. 2pi ya untuk theta kan kalau lingkaran 2pi 160 derajat ya. Oke, maka 2πr. Setiap putaran berhubungan dengan jarak 2πr. Sehingga ini kita sudah punya jarak yang ditempuh sampai berhenti adalah 115. Berarti 115 bagi 2πr gitu ya. Maka nanti sehingga putarannya itu adalah jarak yang ditempuh dibagi 2πr ini. P-nya adalah, tapi ya ini gross R-nya adalah 3,40 ini. Separuhnya diameter ya, separuhnya diameter. Berarti panjangnya jarak yang ditempuh dibagi banyaknya putaran lingkaran ya. Berarti 340 gitu ya. Oke, untuk selanjutnya kita lanjutkan dengan latihan soal ya, contoh soal berikutnya ya. Ini ada contoh soal lagi. Sebuah benda dengan jari-jari 20 cm berotasi dengan percepatan sudut 2 radian per sekon. Jari-jari berarti R ya, R besar ya, 20 cm berarti sama dengan 0,2 meter gitu ya.
Kecepatan sudut berarti alfa. Pada saat T sama dengan 0, kecepatan sudutnya berarti omega 0. Dan posisi sudutnya berarti theta 0, masing-masing 5 ya, dan 10. Maka tentukan kecepatan sudut saat T sama dengan 5, kecepatan linearnya saat T sama dengan 5, posisi sudutnya T sama dengan 5, dan panjang lintasannya saat T sama dengan 5. Oke, kita coba menjawab ya, penyelesaian ya. Diketahui R-nya 20 cm, berarti 0,2 meter. Omega 0 tadi adalah 5 radian per sekon, saat T-nya sama dengan 5 tadi. Saat T-nya sama dengan 0 ya. Kemudian alfa, percepatan sudutnya ini 2 radian per sekon. Theta 0-nya sama dengan 10 radian per sekon. Sekarang ditanya ya, omega T pertama itu adalah kecepatan sudut ya, saat T-nya sama dengan 5 ya, berarti adalah ini omega T, T sama dengan 5 sekon. Kemudian kecepatan linearnya V, kemudian posisi sudutnya saat T sama dengan 5 dan jarak yang ditempuh saat T sama dengan 5 sekon. Oke, kita jawab ya. Ingat bahwa gerak rotasi, gerak melingkar itu identik, persamaannya identik dengan gerak translasi. Kalau kita perhatikan, berarti ada omega 0, ada omega T, berarti ini gerak melingkar berubah beraturan. GMBB. Nah, maka identik. Identik. Ini untuk omega T, lagi sama dengan omega 0 plus alfa kali T. Kalau kita ingat GLBB, ini sama dengan VT sama dengan V0 plus A kali T itu. Nah, di sini karena gerak melingkar diganti omega. Omega T sama dengan omega 0 plus alfa kali T. Ini identik dengan gerak translasi ya. Oke, kita masukkan omega 0-nya 5 itu. Oke, terus kemudian alfanya 2 itu. T-nya adalah 5. Berarti 5 ditambah 2 kali 5 sama dengan 15 radian per sekon. Nah, kemudian kecepatan linear. Kecepatan linear itu adalah omega dikali R tadi ya. Dan linear itu adalah omega dikali R. Tadi yang kita bahas di depan ya. Omeganya adalah ini 15 ya. 15 kali 0,2 sama dengan 3 meter per sekon. Kemudian ditanya yang C, kemudian yang C adalah posisi sudut saat T-nya sama dengan 5 sekon. Nah, dia berawal dari, makanya ini identik, pokoknya identik dengan gerak translasi ya. Nah, berarti theta 0 ditambah omega 0 T plus minus setengah AT kuadrat. Ya, theta 0-nya 10, omega 0-nya adalah 5, T-nya adalah 5, setengah alfanya 2, ini T-nya adalah 5 kuadrat. 10 ditambah 25 tambah 25. Beda, ini kan ini 25. Ini 25 kali 2 kali setengah berarti kan 1 gitu kan. Berarti 10 tambah 25 tambah 25 sama dengan 60 radian. Kemudian yang D, jarak yang ditempuh saat 5 sekon. Berarti ingat tadi di awal sudah kita bahas bahwa S itu sama dengan theta kali R. Theta kali R. Thetanya ini tadi saat 5 sekon berarti kan 60. Jadi 60 kali 0,2 artinya 0,2 sama dengan 12 meter. Mudah bukan? Makanya jangan lupa bahwa translasi dan rotasi identik persamaannya. Oke, jangan lupa katanya Ali bin Abi Thalib, ikatlah ilmu dengan menuliskannya. Artinya apa yang kamu pelajari, tuliskan. Jangan dibiarkan begitu saja, tapi ditulis karena itu akan menjadi ikat sehingga kalian saat lupa akan bisa melihatnya di tulisan. Terima kasih, selamat bertemu dengan video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.